Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahran mubarakan. Asyhadu an la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa Muhammad Nurul Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-syaitu wa ma ba'd. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila ayat surahul azim. Yang memuliakan, menghormati dan mensayangi para baik syarif yang berada, mualim, tuan-tuan guru agama, pendiri, pengelola, pengurus, panitia masjid, Al-Ihsan, Bapak Ibu, saudara-saudari, seluruh jamaah Masjid Al-Ihsan, hadirin wal hadirat dan muslimat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah karena masih diberi umur, kesehatan, keapiatan dan kekuatan, sehingga pagi ini dengan pertolongannya kita bisa berhadir, bisa beriktikaf di masjid dan menghidupkan daripada 10 terakhir bulan Ramadan. Dan Allah mencurahkan rahmat kepada kita, kedua orang tua kita, kemudian guru-guru kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, muslimin muslimat, amin Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW serta para sahabat dan orang yang mengikuti jejak langkahnya menghidupkan sunnah beliau dan berjasa. Dan kita nanti semua mendapatkan syafaat hikmah beliau, amin Allahumma. Bapak Ibu yang terhormati, pagi ini kita membahas tentang masalah yaitu kaitan dengan puasa Lailatul Qadar dan zakat. Bapak Ibu yang terhormati, tidak berapa lama lagi kita akan berhari raya, bahwa Rasulullah SAW itu semakin hari semakin meningkat ibadah beliau, sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu sampai ada guring sama anak 10 terakhir ada guring sehingga mata itu abang ya, maka sudah 3 warna mata sini, putih, hitam, ada kemerah-merahan. Kalau kita kan begadang menjaga diri sampang mata itu Rasulullah, sehingga rasa kasihan seorang istri yang cinta kepada suaminya itu lelah, yang bersih itu mulia beriman, tapi Rasulullah ada masalah kasih. Lalu karena sayang ya Rasulullah, karena baktian artinya kayak ini, pada dia sudah luar biasa artinya. Itu Rasulullah kepada maaf tersenyum kepada istrinya dan sidin berucap, Allah aku dan syakura, ketahuilah wahai sesungguhnya aku ini semakin diberi nikmat Allah semakin seharusnya terima kasih. Nah terima kasih aku beribadah. Jadi orang tanda syukur Tuhan itu adalah semakin hari ibadah semakin baik. Itulah orang tanda syukur Tuhan. Maka juga syukur dia Tuhan bertambah nikmat. Amin ya Rabbal. Itu Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu begitulah. Dan ujar Aisyah, Rasulullah itu 10 terakhir daripada Ramadan, beliau itu sabzami zarah, itu memperkuat tali pinggang, dalam artian memperkuat kainnya, pinggangnya ada sirip itu beriman di ibadat sungguh. Nah bahasa belajarnya
beriman sini sungguh-sungguh dan kada menyentuh ini selama 10 hari. Kada menyentuh ya, asyik di masjid, iktikaf, orang bermakib, orang bermasajid sampai kada tahu lagi bini, nang bini gitu juga di rumah beribadat kan gitu. Itu Rasulullah sampai ke situ. Cuma boleh aja Bang, mana mengguli bini 10 terakhir apalagi makan jenazah ada larangan. Nah, artinya Rasulullah itu 10 hari itu asik kan beribadat sehingga ada menyentuh bini. Siapa yang bilang? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Luar biasa. Dan Rasulullah itu wahai azahlah membangunkan keluarga, diajak dibawa ibadah malam itu. Dan itu ada yang istimewa malam itu. Dan Rasulullah itu wahai azahlah, kita ada boleh menghidupkan malam itu dengan bermacam-macam ibadah. Cuma ibadah apa Rasulullah itu? Tetapi disebutkan dalam hadis Nabi, man qama lailatul qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri atau ibadah di malam itu berdoa berarti sembahyang salat ya kan. Nah, menghidupkan lailatul qadar lailatul qadar dengan keimanan keikhlasan maka dia punya dosa telah lalu wabat akhir akan datang. Nah, jadi berarti orang berhari sehingga karena Rasulullah itu akhirnya apa? Salat wudhu, salat taubat, salat hajat, salat tasbih, salat tahajud. Tahajud sudah apa? Witir sudah sembahyang tahun. Dalam tahajud mau berapa rakaat aja boleh karena ada batas tahajud tuh. Cuma Rasulullah itu memang dapat tahajud ya lah rakaat. Ya lah, nah itu Rasulullah itu. Apa bedanya tahajud dan sembahyang biasa? Beda. Apa bedanya tahajud dan sembahyang salat malam? Sebelum tidur, kalau sebelum tidur disebut qiyamul lail. Kalau sudah guling, kalau sebentar disebut tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayat asa rabbuka maqaman mahmuda. Disebut tahajud. Bila sudah guling, bila belum guling disebut qiyamul lail, ibadah malam. Kan ada guling lagi. Nah, itu ya kan? Itu jadi ada para ulama membedakan antara tahajud dengan qiyamul lail. Qiyamul lail, jadi qiyamul lail itu ibadah sebelum tidur, ibadah isya, witir boleh, ibadah isya sampai apapun boleh. Ya, yang mutlak. Nah, guling, ibadah guling mau pulang hanya tahajud, kemudian tahajud. Nah, itu Bapak Ibu yang hormati. Itu Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian apa? Dianjurkan malam itu di Rasulullah memperbanyak doa sesuai hadis daripada Aisyah juga. Rasulullah menurun dari qadar apa lalu baca Rasul menyuruh Allahumma inna ka'bun tuhibbul afwa wani redaksi hadisnya. Boleh ditambahin kalau mereka pun dari tambah arif tuhibbul afwa wani. Boleh aja. Ada yang berarti isi-isinya lah. Jadi itu pendeknya, tapi ini bacanya kalau mereka pun dari tuhibbul afwa wani. Disuruh berdoa banyak itu. Jadi salah satu adalah doa yang terbaik berdasarkan hadis ya dianjurkan berdoa yang diajarkan Nabi kita. Boleh doa-doa yang lain. Kenapa malam itu disuruh banyak doa yang lain? Karena malam Lailatul Qadar itu malam ketentuan, ketetapan dan malam segala urusan dan malam daftar segala nasib, umur, rezeki dan lain-lain di tahun akan datang. Nah, puncaknya malam Lailatul Qadar. Makanya ketetapan ketentuan qadar. Bapak Ibu, malam yang agung dan mulia. Kenapa Lailatul Qadar itu ada? Karena Rasulullah SAW pernah bergelitik hati. Jadi hati setelah mengetahui bahwa umat Bani Israel itu ada seorang laki-laki yang kuat beribadah berapa
malam ibadah, malam ibadah, siang berjihad di jalan Allah, malam ibadah, siang berapa? 83 tahun lebih. 1000 bulan itu ada 83 bulan lah. Wajar Rasulullah orang-orang berbayar banyak panjang, mana ibadahnya luar biasa. Umat muhadahan kan anak buah antara 70 aja. Ya Allah, dia lebih bonus. Syukur kalau ibadah 70 umur, syukur badan. Belumnya nama Pak Jajar. Salah tulis bahaya, tapi dia nomi. Dia nomi orang angkanya di baru 68. Jadi kalau kontraknya 70 tahun, berarti 6 tahun aja lagi jion. Udah ada lebih, kita perhitungan dari 40 tahun. Jadi 4 tahun umur. Dan itu alam itu 105 umur. Oh ya, 5. Jadi mana kalau tidak tahu apa ya, bisa tahu taruh di Bapak Ibu dan itu kita. Nah, ya. Hadi Rasulullah berarti nanti. Lalu Jibril selesai. Jibril turun nyawa. Jolong sholat Ramadan dunia. Turun Jibril. Belum siap Jibril lagi. Turun Jibril. Jolong pada disitulah berlakulah Lailatul Qadar itu kepada umatnya bahwa satu malam beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Kata ikatnya umatnya waktu beribadah semalaman aja melebihi pahalanya orang-orang jawab ini saya 1000 bulan itu. Mereka setiap hari beribadah sama lapangan ibadah kebetulan karena Lailatul Qadar, maka pahala kewajiban sama dengan 1000 bulan, bahkan lebih dari 1000 bulan. Nah disitulah Bapak Ibu penghargaan Allah, keistimewaan Rasulullah diberikan oleh Allah, hadiah Allah kepada kita umat daripada umat paling akhir, halus kajal lama-lama ada umur, tetapi dilebihkan Allah dengan lain. Disitulah setelah tahu Nabi Musa menangis ingin jadi umat Nabi Muhammad karena keistimewaannya. 2 cahaya di bulan Ramadan diberikan oleh Allah kepada umat yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi yang lain, yaitu Al-Quran dan Al-Qadar dan puasa. Umat dari puasa juga ada sama nilainya lawan Nabi Muhammad. 2 nur diberikan Allah Ta'ala, 2 cahaya, 2 keistimewaan, Quran dan puasa, sehingga Nabi Musa cemburu ingin umat jadi Nabi Muhammad. Ya Allah, Nabi tadi ulangnya Nabi Muhammad, kenapa kita ada pandai mensyukurinya? Ya Allah, gembira bahagia kita menjadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang berhormati di situ. Nah, lalu ada apa yang terjadi kepada kita? Kenapa ada daftar-daftar diberikan kepada malaikat supaya mencatat, supaya menjadikan orang itu kebajikan? Makanya orang yang menjaga Qadar melihat karena melihat dia bangun malam beribadah pahalanya sama. Tapi kalau dia melihat lebih istimewa daripada ada melihat. Apakah istimewanya? Segala doanya, ibadahnya dan sebagainya, permintaannya mudah dikabulkan Tuhan. Dan dia memiliki kelebihan daripada orang lain. Itulah. Dan Lailatul Qadar itu diberikan kepada orang-orang istimewa. Ada sebenarnya kalau melihat, kalau kita berisi barang yang mahal, ya, dan sebagainya, hanya orang yang mampulah yang bisa memilikinya. Nah itu rasanya yang mendapatkannya. Kalau orang melelang adalah nama-nama tinggi nilai materialnya, banyak memilikinya. Kalau materialnya ada, ya ada mungkin dapat. Nah di situ kalau orang yang
ibadahnya luar biasa, kebaikannya luar biasa, semuanya, maka insya Allah dia akan menemukan Lailatul Qadar ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, semuanya. Ada 4 malaikat besar yang diturunkan Allah Lailatul Qadar ini. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Tanazzalul malaikat itu turunan banyak. Dan 4 malaikat besar, pimpinannya malaikat yang hebat. Orang cahaya berwarna nih dijabat jahibatnya lah apa disamakan. Jibril disebut roh, tanazzal malaikat war-ruh. Jibril dibedakan, Jibril datang tentang usaha rahmat dan ajak urusan ikam pada hambaku, ikam urusan Mikael, ikam urusan rezeki, manusia ikam Israel, ikam urusan angin, termasuk yang penting beliau. Israel, ikam urusan umur, usia, masalah usia aja ikam turunnya diikuti para mereka semuanya. Seandainya para ulama diperlihatkan mereka itu kepada manusia, maka manusia kagum keberbanyakannya hibah dunia di mereka, hibah dunia di mereka. Makanya malam itu sejahtera, karena masih sejahtera, damai, aman, tentram, cerah. Kenapa? Malaikat punya turun, iblis setan karena awan lari, karena awan malam itu awan hitam telah berlalu. Kalahnya malaikat buahnya. Terima ya. Damai malam itu. Salam mulia rahmat. Jadi urusan rahmat. Jadi kita makanya malam itu minta panjang umur, berkah, rahmat, maghfirah, ya. Karena masalah umur urusan siapa? Urusan bisa dirubah. Asalnya umurnya 60 tahun bisa jadi 190 dirubah. Kan itu perubahan. Kan bisa kita merubah. Dirubah. Nah, siapa yang merubah? Allah, malaikat Israel. Nah, ya kan? Ini bisa berubah umurnya. Sini itu jalan, kawan sini mati kan? Sini masih hidup lagi. Mungkin kalau kita berbakar bolehnya, panjang umurnya. Nah ini itu umur ditetapkan Tuhan dalam takdir, tapi bisa berubah. Takdirnya ada takdir mu'alaq, ada takdir mu'barang, ada berubah. Nah berubah. Asalnya 60 jadi 90, jadi 100. Itu panjang tulang umur. Karena minta panjang umur malam itu pas kabur. Nah kemudian urusan rahmat, selamanya hidup ada pernah dapat musibah, dapat ajab, ada pernah selalunya dalam keadaan ibadah kuat, hidupnya tenang dan sebagainya. Karena ini berdua minta Allah itu Jibril penulisnya. Jibril urusan ajab rahmat, Bapak Ibu, Jibril. Nah makanya itu Bapak Ibu, kan ibadah kita kalau sebelum terakhir itu ada berdoa, ada minta. Nah tarawih dan makanya kalau orang baik, para ulama di antara menghidupkan Lailatul Qadar itu minimal supaya maghrib berjamaah, isya berjamaah, kemudian tarawih lalu ngantuk-ngantuk, ya akhir kau satu akan aja subuh berjamaah itu minimal menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nah orang yang istimewa apa? Oh di samping dia berjamaah, di samping dia tarawih, itu dia baca Quran, dia salat sunat diperbanyak, dia banyak berzikir, dia banyak beristighfar, dia malam itu bersedekah, dia malam itu banyak melakukan amalan yang tasbih, pakai tahlil, dia malam itu pokoknya malam itu dia beriman beribadah sampai kada guring, sampai kada guringnya. Nah itu yang hebat, itulah orang haram. Nah finalnya puasa itu adalah Lailatul Qadar ini. Amin ya rabbal malam 10 terakhir. Penentuan kita menjadi berhasil puasa atau tidak. Ya kan? Itu dan penentuannya adalah di terakhir. Dalam artian orang yang akan memperoleh kemenangan luar biasa, orang memperoleh
bencana-bencana itu Jibril. Makanya kan Jibril waktu datang Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad SAW diusir, dijalimi orang kafir di Taif, waktu itu dilempari batu dulu, dicaci maki, dihina, sehingga bertisip karena luka, karena batu, terus duduk di pohon, sehingga datang Jibril, wahai Muhammad, keterlaluan, artinya penduduk Taif ini, aku sarankan apakah artinya penduduk Taif ku timpakan gunungnya hancur ditutup beja atau dibalik dunia. Oh, Jibril, bikin Nabi jangan. Siapa tahu cucunya yang Nabi iman lawan aku. Itu nama aku lahir. Berbeda lawan Nabi yang lain. Kalau Nabi Nuh tasarabnya dia Tuhan lain. Yang banjir Nabi siapa lagi? Soalnya tasarabian aja. Nabi Salih tasarabian aja. Nah, Nabi Hud tasarabian aja. Zaman Nabi Nuh tasarabian aja. Kau perempuan. Nah, di situ akhirnya terjadi bencana, gempa bumi, angin dan sebagainya. Iya. Nah, banjir dan sebagainya, penyakit-penyakit yang datang secara tiba-tiba. Nah, di situ. Nah, awan-awan hitam beracun turun terjadi, diceritakan dalam Al-Quran. Siapa namanya yang percaya? Jibril. Tugasnya itu. Nah, Bapak Ibu yang hormati, tapi urusan angin, kalau angin urusan siapa? Urusan angin lalu hujan, nih Israfil. Urusan masalah penumbuhan tanaman, rezeki dan lain-lain, itu daftarnya ada di mana? Malaikat Mikael. Mikael berbacok upah mantan presiden ya. Bapak Ibu yang hormati. Nah, berkaitan dengan itu kita beralih kepada masalah lain. Ada beberapa orang yang puasa ini tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ada beberapa orang puasa yang tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kaitan puasa, pertama ini untuk anak-anak kita, orang yang ditolak puasanya, ibadahnya itu sama sekali kada ada lalu anak nang durhaka orang kita, anak nang durhaka orang tua. Itu ada dari mana lima kali itu ada menambil itu ada apa aja ditolak oleh durhaka orang tua. Yang kedua, tidak sembahyang 5 waktu puasa tapi kada sembahyang. Jangankan 5 waktu, sewaktu aja ada sembahyang kita pilih. Satu waktu ada sembahyang, ya kan? Ya puasa, yaitu Senin asar kada. Gara-gara mainan, makanya bila taburim kada. Bila sengaja berusaha dan tetap wajib mengada. Hadis dia daripada Abu Daud dan ya bahwa orang yang ketinggalan daripada sembahyang tadi karena suatu wujud atau tertiduran, maka disuruh ada, dan yang ada berusaha anaknya lupa atau tertidur. Tapi kalau sengaja maka berusaha bertobat dan ia disuruh mengganti mengada sembahyang. Nah, Bapak Ibu, man taraka asar hubita amaluh, siapa saja orang yang meninggalkan sembahyang asar hanya sewaktu, maka habislah amalnya dalam satu hari. Jadi sembahyang ini intinya, makanya yang pertama kali diperiksa itu sembahyang. Bila sembahyang itu diterima, maka diterima amal yang lain. Bila yang ditolak, maka ditolaklah. Nah, itulah pentingnya belajar sembahyang, supaya sembahyang itu betul-betul diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau ada anak neraka, maka seluruh amalnya apapun yang lakukan ditolak oleh Allah Ta'ala. Nah, ini kan kita tahu tak? Mudah kita jadi anak yang saleh pada Ta'ala dan saleh termasuk bulan. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang muliakan Allah nanti. Yang kedua, tidak salat 5 waktu, maka peliharalah salat jadwal, ya kan? Yang ketiga, istri yang durhaka kepada suami. Istri yang durhaka kepada suami. Kalau anak durhaka itu banyak. Misalnya, ulun sudah tua, lalu ulun nikah sudah anak kawinan berata, cucu banyak visi, seorang di rumah ulun. Anaknya sukses berata. Ada yang jadi wakil gubernur, ada yang jadi wali murid kan, ada yang jadi ulama dan sebagainya misalnya. Tapi ulama itu mesti tahu ya. Lalu orang tuanya tadi memerlukan perhatian, karena serangan itu baik dibawa ke rumah seorang, digaduh, bujur-bujur, witan,
jangan dijadikan pembantu. Ini disorot-soroti mana ada anak, mana ada lapas, mana bahasa subuh. Orang kuning nyaman, kita seorang besar masak sahur, nyaman sahuran, mana sidin ke pasar. Jadi pembantu itu durhaka sebenarnya. Seorang anak udah sergat kita durhaka. Ada perhatian orang tua. Seharusnya orang sudah umur 70 itu sudah mati tasbih aja di rumah. Di tengah anak-anak saleh, anak bakti kita. Itu satu dari antara ada perhatian, ditinggalkan orang tua, dihilangin ada, hari-hari dikirimin ada. Sini besamon, gelas ada daerah dulu aja sini sama aja imam. Pada dengan habis beres. Nafas kayaknya seorang di rumah. Ya Allah, baik di bawah dan kampung, baik di bawah sama seorang. Kalau ada itu sakit hati sini, ya sebagainya itu durhaka. Jadi orang durhaka itu bukan dalam kuitan aja. Pokok kuitannya itu bila kita kurang perhatian. Kemudian kedua dalam Quran disebut kata-kata kuitan orang baik-baik, indah. Nah itu kata-kata indah. Cara haji, terus sembahyang, cara ini, ada ampun, nak baik-baik. Karena wajib patuh nak baik-baik aja. Bila ada baik wajib menolak, bila nak baik wajib taat. Orang tua dia ada. Maka itulah dosa yang besar dan dosa yang sudah syirik. Maka kada dijamin masuk surga, haram masuk surga, wajib masuk neraka. Semua amal dihapus, kada diterima. Nauzubillah. Suwais kami. Alim kada, sugih kada, bungas bandar kada, terkadang kada, apa kada, tapi kada di langit. Namanya Uwais kami, ya seorang punya pasal ibu yang sudah tua, hidup di zaman Nabi, kada pernah ketemu Nabi, maka disebut sahabat, seharusnya sahabat. Alim kada, apa kada. Ahli majlis alim Nabi yang ada perasaan alim satu hidup, kada pernah asik mengeduh kuitan, anak pula kuitan ini 3 rakaat. Jawab, ya. Kuitan naik haji, anak naik haji kuitan, begitu. 1.119 kilo berjalan, seorang satu. Jangankan dari sini ke Kanada aja, berjalan kandangan dalam. Atau sudah, coba kita tahu. Akulah mulai belajar masih minum kuitan nak kuit, balikan Kanada lagi pesawat, ada kendaraan, ada daging. Aerob yang menolong belum ada, imik sulfur dilawan. Digendong sebelum naik haji begitu kita naik haji. Tuh sudah orang duit kan ada, bisi utang mudah ada. Ya Allah, susah hidup, tapi ada bisi kuitan berharga, nilainya lebih hebat daripada miliaran. Ya Allah, kuitan mandiin, disuruhin, digaduhin, disuapin, dimakanin. Ya Allah. Latihan makan kambing tiap hari berjalan naik bukit, turun bukit, naik gunung, turun gunung. Latihan dulu, buat kambing yang paling lama yang dilihatkan digendong. Sekian bulan latihan, pakai romanti gitu latihan dulu. Akhirnya menang, kawan. Tulah masanya naik aja, bawa gendong sampai berdarah belakang. Ya Allah, tingsak belakang menggendong kuitan 1.000 kilo. 1.000 kilo itu kira-kira ada berapa kali Tanjung ya? Tanjung itu berapa kilo kira-kira? Kalau kota yang berapa 200 kilo, Tanjung 300, berarti 300 kali 3 kali berapa space supaya 1.000. Ya Allah, 3 kali 3 9, 3 kali setengah. Bayangkan biar disitulah terkadang dijamin masuk surga. Ya Allah, dipuji orang di langit, terkenal di langit. Sampai Rasulullah balik, ikan bilang katamu, Uwais kami minta doa. Maafnya tinggi daripada para sahabat. Wali Allah jadinya. Alhamdulillah. Ini. Nah, jadi pertama jangan berharap kuitan. Nah, kedua jangan sampai meninggalkan sembahyang. Nah, ketiga jangan sampai kita seorang istri durhaka kepada suami. Banyak contoh orang yang durhaka kuitan, ucapan dah apalagi mengenai kuitan, ucapan perkataan yang
bayangkan kuitan itu duka, sedih hati, apalagi menangis. Sampai menangis saat kuitan, apalagi terucap orang tua. Mama lawan abah ucap. Misalnya kata-kata ada baik, nah itu mudah dikabulkan Tuhan. Nah sehingga kita ini anak-anak muda jangan sampai lagi lawan kuitan. Ya Allah. Ya. Contoh lagi anak durhaka kuitan. Nah ketiga contoh anak durhaka kuitan adalah yaitu apa ya? Nah merepotkan kuitan, macam-macam permintaan. Kuitan tidak mampu mengalihi usia-usianya, merepotkan kuitan sampai berhutang-hutang kuitan. Nah jadi kita minta sesuatu orang tua itu sesuai kemampuan kita. Kalau orang tua kita, nah di situ salah satu durhaka. Jadi durhaka itu bukan sampai mengumpul kuitan aja, tetapi ucapan mengumpulkan sikap kita yang orang tua itu sakit hati pada zaman itu salah satu di antara Allah murka lawan kita. Ditambah dari toilet. Nah contoh itu aja. Kemudian termasuk contoh istri yang durhaka kepada suami. Apa ya? Yang pertama yaitu juga sama banyak permintaan. Anak ini itu abahnya tuh lagi orang biasa sudah diisi almat biar apabila almat biar lagi anu geli tukang aja tukang betul anak almat atau jadi pegawai ASN jadi staf boleh orang staf saja sudah berisi anu personel orang pun juga tanah isi sarapan. Nah jadi karena ada boleh seorang istri itu banyak meminta sesuatu dan pada saat sehingga laki itu bingung, nah itu bisa berbuat maksiat ke laki ya gara-gara gini ya, nah mengancam masuk neraka. Kemudian apa lagi nusuk itu kada taat, nambah laki minta kada mau, kada pun itu kada taat, ya ada taat nusuknya ya, nusuk itu. Kemudian yang ketiga apa ya? Itu apa ya? Mungkin kebaikan sendiri. Misalnya orang kawin bini ulun sugih bener, ulun susah, ulun itu ada buat apa-apa kawin. Nah, salah sedikit ulun kalau mama aja lah. Kamu tahu lah, di kantor wah ini nyaman, itu gara-gara udah. Kamu dulu kalau udah tuh mau boleh pohon aja. Ada buat apa-apa. Nah itu makanya baca bingkang pulang nunjuk-nunjuk lo nggak mau lagi. Itu salah satu diantaranya ini loh. Itu sama aja adalah kenapa? Seorang istri yang menyakitkan hati suami itu lebih berat daripada seorang anak durhaka kuitan. Kenapa? Nah makanya tapi seandainya itu ada syirik itu seluruh nyampak suami 20.000. Iya. Artinya apa? Suami itu apa yang dilakukan bini ada baik laki dengan berdan. Apa aja perbuatan laki ini itu ada sembahyang, bini itu ada. Nah, melanggar Allah semua kalian bini laki nama nanggung daripada dosanya. Nah, itu makanya waktu diserahkan oleh pintu Allah, apa ya lawan kita diserahkan kita tuh intinya mendidik memimpin kepada istri. Intinya adalah apa ya? Supaya istri itu semua kewajiban diserahkan kepada kita oleh mertua kita. Disitulah tanggung jawab berat seorang suami nanti di akhirat. Bapak Ibu di sini. Nah makanya itu apa yang dilakukan oleh istri dan ada baik maka suami yang menanggung berataan. Nauzubillah dan seorang istri yang kata-katanya ya sikapnya berarti menyakitkan suami maka ibadah ditolak oleh Allah tak termasuk puasa. Mudah-mudahan istri kita semua salehah, semuanya salehah, anak-anak kita saleh-salehah, dan mudah kita semua ahli salah, memelihara sembahyang, hafidu ala salat ustaz, membuat jaga bersalat, itu pelihara salat, jaga bersalat. Kenapa? Bila meninggalkan sembahyang maka ditolak daripada pahala puasa, artinya habis pahala puasa itu ditelek oleh Allah Ta'ala. Makanya mudah-mudahan yang pertama kali diperiksa di hari bersalah, bila dia baik maka baik, bila ditolak maka ditolaklah amal-amal yang baiknya. Intinya adalah sembahyang kita jaga dalam diri kita. Anak itu kalau mau sembahyang
yaitu berhari raya dan zakat fitrah. Bapak Ibu, mudah kita katakan kepada mereka, zakat fitrah itu zakat artinya suci, zakat artinya bersih, zakat artinya subur, tumbuh berkembang. Kemudian fitrah artinya adalah fitrah kembali kepada kesucian. Fitrah itu fitrah talifatarnas, nah, kepada asal mula yang dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu yang hormati, zakat fitrah itu diberikan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah kepada umat Muhammad ini pada tanggal 2 Hijriah waktu di Madinah, berbandingan dengan puasa. Dan zakat fitrah ini diwajibkan kepada semua orang, semua laki perempuan, tua, anak, istri, perempuan, semua jiwa. Tapi ada orang yang boleh kada berzakat, boleh kada berzakat fitrah, ya boleh berzakat fitrah. Siapa yang boleh kada berzakat fitrah? Pertama, yang boleh kada berzakat fitrah adalah anak yang lahir di malam hari raya, liwat pada tenggelam matahari, kada sampai menemui Ramadan, maka ia ada wajib fitrah. Yang kedua, orang tua yang meninggal sebelum bertemu dengan malam hari raya, akhir Ramadan awal hari raya meninggal, tapi boleh kalau dikeluarkan, kalau dikeluarkan tidak apa-apa. Kuitan meninggal pertengahan Ramadan hanya separuh, naik tidak apa-apa, ada di Jakarta. Nah ketiga, boleh ada di Jakarta adalah yaitu anak. Dan yang terakhirlah, anak ketiga siapa? Yang boleh ada di Jakarta, yaitu orang yang ada bisa bapak akhir di hari raya, ada bisi kelebihan makanan siang dan malamnya, itu boleh terbicara. Ini berapa jangan? Nah kapan orang yang takut tamat, tapi bolehnya anak berjalan. Orang yang tahun tamat, hanya berapa menerima garibnya bisi duit 1 juta, tahunan 950, sedangkan garis 70.000 orang ada. Tapi menjadi beriman kan boleh, ya orang boleh kadang mengeluarkan zakat. Kemudian orang tak boleh kadang menjatuh hamba saya, nah masih di perbudak zaman hari lagi. Nah bolehnya mengeluarkan zakat. Siapa lagi tak boleh kadang mengeluarkan zakat? Oh, yaitu adalah orang tua tadi dan keluarganya ada dalam. Berarti karena mampu juga sih, nah sendirian hidup kada ada keluarga lagi. Nah itu bolehnya berhak menerimanya. Nah itu ya kita zakat lah. Nah siapa lagi? Nah kalau orang kafir jelas tidak boleh menerima zakat sama sekali adanya. Nah kemudian siapa yang diwajibkan menerima zakat? Pertama, orang yang menemui akhir Ramadan awal hari raya. Namanya siapa yang menemui? Orang yang nikah di malam raya, ada di tanggungan, ada perlu menjaga dirinya, menjaga selesainya. Nah jadi pertama, orang yang menjadi tanggungan zakat ini banyak. Misalnya ulun di rumah ulun itu bini pertama ulun, kemudian 2 bini, bukan 2 ekor bini ada. Nah kedua bini, nah ketiga ada 4 anak. Maka siapa yang beramal zakat? Ulun. Lalu ada bisi itu ada dia. Ulun sebagai suami yang wajib melakukan zakatnya. Bini itu ada. Ini laki yang wajib. Kecuali bininya, lakinya kan pegawai kan udah. Maka ulun belum. Misalnya ulun jadi pegawai di kantor gubernur, laki ulun kan ada. Gubernur laki ulun kan ada. Laki ulun ini di rumah aja. Dulu pegawai tapi karena perusahaan tutup. Jadi mau rumah aja lagi. Nah kan bini ulun kita menjauhkan. Dibayarkan, jadi bikin boleh memberi dulu. Hanya lagi baras maniati melakukan zakatnya ke bini tadi anak dan sebagainya. Kemudian di rumah itu misalnya dia ada mertua abah, lalu ada orang lain pembantu, misalnya orang kan sugih apa ya? Pembantu orang sopir ada, pembantu spesial di rumah polisi rumah tangga ada, pembantu spesial oke, memasak ada, membantu sebagai anak, baby sister ada, membantu membersihkan pun ada, membantu nama orang ulun ada, mijat ulun spesial, ada. Lalu dari 5 orang pembantu ini di rumah ulun guring, karena rumahnya si kamar.
Kalau Nabi Sulaiman 40 ada 1000 kapal bisi. Makanya bini saya bagi 1000 bisi bini kan Sulaiman dari terus mereka banyak. Iya. Lalu ulun siapa? Ia orang lainnya. Islam berkata misalnya, maka ulunlah kewajiban sebagai bos di rumah itu kepala rumah tangga laki-laki artinya yang bisa ulunlah dia menjagati mereka semua. Wanita dia aku jagati. Kalau dia aku nih tangannya, boleh dia tangannya aku sebentar, tapi boleh dia tangan aku nang duitnya balasnya julung olehnya. Seandainya nabinya tidak boleh. Dan pembantu yang di rumah ini boleh kada jagati. Anak kan boleh jagati. Karena teman-teman itu anak beliau di rumah kan boleh jagati. Teman abah di rumah apalagi abah itu udah berapa abah mau pisah pada rumah ada yang memuliakan imam tapi banyak imam yang melarang kada pantas seorang tua dijagati. Itu hak kita sebagai anak menolong orang tua. Nah bapak ibu lalu nang berimanin pembantu ini boleh ada yang antika dan boleh berdasarkan kita pikir iya hanya diberi THR sekarang dari kan kita beri aja di hadiah atau THR itu singkatan apa ya? Apa? Ada singkatannya tuh dari apa? Kalau nyatunya hari raya wujudnya adalah bahasa lainnya lupa kan? Nah dengan apa? THR nah tentang jakat janda raya kalau jadi janda HP kalau jadi janda muda kalau istri susah tidur mikirin janda tidak ibu yang terakhir jadi kada boleh dijaga jadi ya punya aja berapa gaji sebulan orang dari pembantuannya 7 juta sebulan hanya sebulan bos batu bara misalnya acara haji Isa jadi 7 juta atau enteng ya pak enteng aja yang buat ya pak nah 7 juta juga ada di balik THR-nya nah jadi zakat kada nah itu kan dia tanggungan ada boleh di zakat dan sana pangan di rumah boleh pada perubahannya sebubu marina nang ada serang tanggung boleh zakat mitra boleh zakat harta zakat boleh apa di sana apa hadiah nah jadi nang wajib aja boleh selama ada tanggung kita ada dijamin hidupnya makan minum sebagainya ada dari jaminan. Nah maka orang itu boleh kita beri zakat ya selain pada abah mama dan Imam Syafi'i. Nah kalau lain pada itu gitu apa diberi zakat karena tak ukur sama orang kita. Nah itu boleh apa lagi nah dan salah pun kenapa kalau kita menjamin hidupnya boleh selama kita menjamin maka ada boleh maka 6 orang yang lebih berzakat pertama orang kafir kedua tanggungan ketiga orang kaya itu makan kada begawe anak mau urusan makan cukup itu semua kaya jadi mengendali nang apa orang kada berzakat adalah yaitu turunan Nabi para baik tapi hadiah boleh pemberian boleh nang alimat nang kada diberi zakat orang murtad sama kafir nang berikutnya nang kalau zakat orang yang takut selalu berbuat maksiat bila diberi zakat digunakannya maksiat kecuali kita tahu maka ada sah dijuluki zakat orang-orang seperti ini. Mudah-mudahan kita betul-betul 8 mustahil zakat. Nah kalau kita perhatikan kalau ada juga kita bertakbir kepada Imam Ahmad bin Musa bin Juwair bin Juwair itu yang tiap ditarik kita bertakbir saja buat tarik kepada Ahmad bin Musa bin ini bahwa yang membolehkan berzakat satu orang saja ya karena Allah maka boleh satu orang saja zakat. Misalnya orang di sini 50 juta zakatnya belum 50 juta kepada seorang aja siapa aja lah kesan muda usaha mengangkat derajatnya tahun kena si Ahmad tahun kena si Uto tahun kena si Udin tahun kena Allah
tempat itu kita diam di situlah kita menjalankan fitrah. Jangan dikirim ke Kanada, kandangan dalam. Nah, kecuali terjadi suatu bencana di situ, maka kirimlah. Atau di kampung itu sudah bertahan karena memerlukan, maka baik pindah lain itu pengecualian. Jadi selama tidak ada masalah di negeri lain, di tempat daerah lain, maka ada boleh mengerjakan kota lain. Nah itu intinya Bapak Ibu. Ada banyak kata Islam sudah sampai abdal Bapak Ibu itu jangan. Dan jangan ini adalah apa? Nah, untuk membersih puasa, untuk membersih hati, untuk membersih roh, untuk membersih diri setiap orang. Amin ya Rabbal alamin. Menghilangkan sifat-sifat kikir di dalam diri seseorang. Jadi berzakat fitrah itu harus dengan niat, karena niat itu wajib. Nah niat, ya kan? Jadi jangan dari niati, zakat itu. Dan zakat fitrah itu jenisnya, ukurannya kalau zakat harta, bersihkan harta. Duit nggak apa nggak boleh. Tapi kalau berzakat fitrah ada duit, kalau duit berdasarkan Imam Syafi'i syaratnya dengan duit ada 3. Kalau duit boleh. Kalau kita tuh jangan sampai makanan pokok menang di kampung tuh aja. Misalnya kita makanan kita di Kalimantan Selatan, di Indonesia ini beras, Banjarmasin beras, maka jangan beras. Jangan semangat. Kalau di Papua jangan misalnya makanan orang pokoknya di situ satu-satu, kalau beli beras, boleh. Kampanye berdasarkan apa makan pokok daerah tertentu. Nah, kalau misalnya Tio, kalau makanannya bisa dipelihara jagung, pada pernah makan beras, jagung. Kalau suku Maya, kurban, kan boleh yang lain. Itu berdasarkan makanan pokok, bahasa kitabnya. Jadi bagi gue yang hormati, kecuali ada 3, ada pertama boleh berjalan lagu, berasnya ada. Pokok ada habis di bola mana ada, Amerika borong. Habis lagi nonton, nah itu baru boleh duit. Taklim Imam Hanafi yang mulia kan. Nah kedua, ini beras ada, tetapi langka. Dan memerlukan kita, maka kada boleh dijulung beras ganti dengan duit. Karena langka, kita kan sim dajjal turun ke langka. Langka makanan langka. Minuman kurang, dajjal kita turun, buah-buahan kurang, boleh berumur. Yang ketiga, boleh dengan menggunakan lain pada beras. Yang ketiga apa? Yaitu apa katanya? Tadi pertama beras ada, yang kedua langka, yang ketiga adalah yaitu di tempat itu semuanya hanya ada makanan pokok yang orang kampung tuh tapi bisa makan. Nah, maka boleh duit. Nah, itu boleh itu duit, ya kan? Nah, itulah yang memuliakan. Artinya ada imam memuliakan, intinya Imam Hanafi memuliakan berzakat dengan uang langsung duit aja. Tidak perlu dengan makanan pokok. Itu Imam Hanafi lah. Nah, itu imamnya. Kalau Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i semua adalah makanan pokok. Jangan diganti dengan lain. Dan duit ditokakan ke makanan pokok. Makanan pokok yang diserahkan kepada siapa? Nah, amir zakat. Orang penerima berzakat. Terima kasih perhatian. Apa kurangan yang sampaikan semoga bermanfaat. Kepada masyarakat minta maaf. Bersabar. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima Allah Taala. Nah, mudah-mudahan segala ibadah kita dimakan Allah Taala di Ramadan yang sudah menjadi wajib. Dia wajib dimakan 75 kali itu. Dan mudah-mudahan kita banyak umur, siap walafiat, selamat dalam sehat rezeki. Dan mudah takdir kita tadi dapat rahmat terus di belakangnya. Biarkan bencana bala musibah, kemudian mudah kita diberikan rezeki, kemudian apa diberkahi, kemudian apalagi apa penyakit juga para dari Tuhan semuanya kita mudah-mudahan ada. Amin ya Rabbal alamin. Terdaftar kita akan datang dari apa mereka tadi. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan ya Allah SWT kita bertemu dengan Tuhan dalam keadaan tidur atau dalam keadaan berjaga. Mudah-mudahan kita setiap tahun ketemu Tuhan. Tapi kalau setiap malam ibadah mesti ketemu. Amin ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi wasahbihi. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan wa balighna lailatul qadri wa ibadatan fiha. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Ramadan ini dan pertolonganlah kami dengan Lailatul Qadar dan beribadah di malamnya dengan pertolongan-Mu ya Allah. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar di hadhihi sanah wa fi kulli sanah. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakanlah, berikanlah kepada kami Lailatul Qadar pada tahun ini dan pada setiap tahun-tahun akan datang. Allahumma atli' alaina Lailatul Qadar al-azimatul qadar di riyadh barzakh wa manam. Ya Allah ya Tuhan kami, datangkanlah kepada kami Lailatul Qadar yang mulia saat kami bangun atau kami tidur, dan maka dengan izin Engkau lah ya Allah kami akan mendapatkannya. Allahumma taqabbal ya Allah salatana wa taqabbal siyamana wa taqabbal qiyamana wa taqabbal tarawihana wa taqabbal a'malina wa qir khati'atina kami jannah. Ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah kami, utamanya salat, dan terimalah pula amal ibadah puasa kami ya Allah, wajib atau sunat. Ya Allah, terimalah ya Allah qiyamul lail kami, tahajud kami, ibadah kami di malam hari, tarawih kami ya Allah, dan seluruh amal ibadah kami siang dan malam di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Dan angkatlah derajat kami ya Allah, dan masukkan kami ke surga-Mu tanpa hisab berkat bulan Ramadan, berkat daripada Nabi Muhammad SAW, berkat Lailatul Qadar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bila kami kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat, jauhkan kami daripada azab dunia dan siksa neraka akhirat. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Salamun mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mari kita tutup dengan baca yaitu amalan wirid Nabi waktu pagi. Bila dibaca pagi 3 kali pagi sore dijamin jawab bencana bala musibah dan mudarat. Yang kedua dibaca sekali pagi dijamin masuk surga. Dibaca 3 kali pagi 3 kali sore dijamin meninggal husnul khatimah. Lalu dibaca lagi sekali maka dijamin ditolong Allah dunia akhirat. Mari kita baca wirid daripada amalan Nabi setiap pagi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum la haula wa la quwwata illa billahil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu min syarri ma sana'tu. Aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa aqulu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa rasulah. Hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
petunjuk disifatkan sampai ke kiamat, dan memang itu diberikan nantinya kepada kita. Segala kesalahan, kelalaian, kealpaan kita, dosa-dosa kita, dan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup atau pendahulu kita, keluarga kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, dan muslimin muslimat dimanapun berada, ya Allah, dan mudah umat Islam dihindarkan daripada bencana musibah, fitnah dajjal, dan fitnah daripada orang-orang kafir. Mudah selamat saudara kita di peristiwa berantakan. Amin ya Rabbal, amin ya Allah ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim.